Pertanyaan pertama kepada Bapak Aminuddin Yaakob, anggota Komisi Fatwa MUI. Boleh nggak diceritakan fakta kejadian restoran Widuran yang di Solo ini? Bagaimana kronologi kejadiannya, Pak? Iya, informasi yang kita dapat dari media Ya. bahwa awalnya ada pelanggan yang mengupload atau menginformasikan tentang ketidakhalalan ini lalu viral, lalu kemudian dikonfirmasi oleh ownernya bahwa memang betul ada penggunaan minyak yang tidak halal. Ya. Barulah kemudian terbongkar fakta-fakta yang mencengangkan. Ya. Pertama, ini sudah berdiri 1973, kemudian juga pernah mencantumkan dan menyatakan dirinya halal, gitu kan. Nah, kemudian pelanggan-pelanggannya banyak muslim dan berjilbab, berhijab, bahkan mungkin juga pernah ada pertemuan-pertemuan apa di dalam warung makan itu. Ya. Ya, inilah yang menyentakkan kita semua, begitu. Penggunaan minyak babi dalam proses pengolahan ayam goreng itu. Dan sekarang restorannya sudah ditutup. Ya, informasi terakhir kita dapat wali kota menutup sementara itu. Ya. Nah, karena kami dari Majelis Ulama Indonesia meminta bahwa ini ada unsur kesengajaan kami melihatnya. Ya. Kemudian ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melanggar Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal. Dan ketentuannya sudah tegas. Kalau memang ada penggunaan yang non halal, dia harus mendeklar dan menyampaikan kepada pelanggannya bahwa ini ada penggunaan non halal. Ya. Artinya bukan dilarang seseorang itu berjualan produk yang tidak halal, tapi dia harus menjelaskan kepada konsumen di outletnya gitu tentang ketidakhalalan itu. Ya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Faris. Heboh dan viral rumah makan Widuran di Solo yang banyak pelanggannya warga muslim yang sudah berdiri sejak tahun 73. Ternyata minyak rebesannya digoreng pakai minyak babi, padahal pelanggannya banyak warga muslim. Dan bahkan di tahun 73 sempat dibuat label bahwa restoran itu adalah restoran halal. Kalau udah begini, bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pemilik restoran dan juga terhadap warga muslim yang sudah mengkonsumsi ayam yang digoreng dengan minyak babi tersebut? Apakah ini karena ada kesulitan mendapatkan label halal tersebut? Dan bagaimana dengan restoran-restoran yang memang tidak halal? Apakah wajib mencantumkan kata non halal? Inilah Hot Room ayam goreng yang viral non halal. Kan berarti ada sertifikasi non halal. Ya. Dia mendeklar ada B2 misalnya. Ya. Atau dia menyatakan tidak halal begitu. Seperti di supermarket Ya. itu kan ada pojok tempat yang memang di situ ada daging yang non halal. Artinya tidak kayak restoran Chinese atau restoran B2 itu tidak perlu ada label di pintunya non halal gitu. Harus ada kalau memang dia menjual daging yang menggunakan. Tapi karena di mana-mana ada restoran. Nah, itulah yang kemudian penegakan hukumnya, pengawasan dari BPJPH, kemudian dari Badan POM ini perlu dilakukan. Ya. Dan Undang-Undang 33 2014 itu sesungguhnya 2019 sudah boleh wajib, tapi kemudian mengingat banyak hal teknis yang belum selesai, akhirnya ditunda di 2026, di mana seluruh makanan, minuman, untuk makanan dan minuman ya, itu sudah wajib bersertifikat halal, kecuali memang dia menjual produk yang non halal, maka dia harus mencantumkan tanda non halal di depan restorannya atau di kemasannya atau di dalam produknya. Terima kasih. Niti Emiliana dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Kalau dalam kasus restoran di Solo itu, sanksi hukumnya apa? Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentu sangat melanggar hak. Melanggar? Ya,
Ya. gitu. Dan Ya. juga konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan terhadap pengonsumsian produk tersebut. Ya. Nah, ini juga sesuatu hal yang dilanggarnya adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 itu adalah sesuatu hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan hal ini pelaku usaha dilarang untuk memberikan informasi yang salah dan juga tidak memberikan informasi. Ya, ini tergolong apa? Perbuatan pidana? Bisa termasuk dalam tindakan pidana karena memang hal ini juga termasuk pembohongan publik dan melanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya dalam sanksi pidana itu masih dalam tahap 5 tahun ya, maksimal 5 Ya. tahun penjara dan maksimal atau denda maksimal 2 miliar. Oke, jadi pemilik restoran yang berbohong kepada publik ternyata restorannya ada tidak halal bisa kena ancaman pidana. Ketemu lagi di hot room. Untuk warga muslim yang sudah mungkin sering mengkonsumsi yang tidak halal tersebut, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Ya, pertama tentu kalau dalam Islam, kalau satu perbuatan dilakukan karena tidak tahu atau lupa atau sangat terpaksa, berdasarkan hadis Nabi, Rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha minhu, ya dia tidak berdosa karena dikonsumsi karena ketidaktahuannya. Ya. Ya tentu sebagai seorang muslim, ya apapun kesalahan, ya mungkin kita perlu bertaubat ya, atau tahu atau tidak tahu. Tetapi konsumen muslim di sini saya kira bisa melakukan gugatan ya, atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik dari warung hiburan ini, karena ini deliknya delik aduan ya, yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa diadukan baik secara pidana ataupun perdata, begitu. Dan kita berharap ini diberikan tindakan yang tegas baik secara administratif maupun secara hukum ya, karena ini harus memberikan efek jerak. Apakah Majelis Ulama Indonesia tidak inisiatif untuk menempuh upaya hukum? Ya, ini beberapa komponen masyarakat sudah melakukan dan melaporkan ini. Dan kita harapkan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk segera dilakukan penindakan hukum. Karena apa? Karena sekali lagi ini sering terjadi sesungguhnya. Karena kebetulan viral saja gitu. Dan banyak terjadi di banyak tempat begitu. Ya, di mana warung makan, restoran dan sebagainya yang menjual produk yang tidak halal dan dia tahu itu tidak halal, tapi dia tidak mendeklarasi ketidakhalalan dan juga membiarkan konsumen muslim mengkonsumsi. Tapi kalau lihat di mana-mana ada restoran Chinese, di mana-mana ada restoran Batak yang jelas di dalamnya ada non halal, tapi tidak ada label non halal di depan warungnya. Gimana itu? Nah, kami dari asosiasi menyikapi beberapa problematika masalah administratif dan kebetulan memang kami concernnya ada di sana, yaitu legalitas awal dari para pelaku usaha itu sendiri. Jadi saat ini kami menggunakan program-program kami memfokuskan sudah hampir kurang lebih berjalan 2 tahun, Bang. Jadi itu memproses tentang memvalidasi semua bentuk legalitas dari pelaku usaha yang menjadi anggota dari asosiasi. Jadi berapa lama untuk mendapatkan sertifikasi halal? Sebetulnya kalau misalnya semua datanya cepat, itu sebulan itu bisa kelar. Nggak ada perlu permainan uang segala macam. Katanya ada konsultan yang ada kuotanya, ini udah milik konsultan ini, udah milik konsultan ini, benar nggak tuh? Nah, jadi kalau dari beberapa case yang ada di kami, gitu ya, jadi kita ada ruang konseling namanya. Nah di situ mereka berbagai macam cerita. Nah, jadi salah satu, bukan hanya salah satu, tapi salah banyak kayaknya. Hampir beberapa teman-teman itu punya case yang sama. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan proses administratif untuk mengajukan proses sertifikasi halal, itu tiba-tiba ditolak oleh sistemnya. Alasan ditolak oleh sistem? Karena ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Karena mereka ini, Bang, kalau pelaku usaha kalau di bawah, itu ada pendamping biasanya. Kalau mereka melakukan pendaftaran di Dinas UMKM maupun Kementerian terkait. Jadi mereka nanti didampingi. Setelah itu mereka melakukan input beberapa data, nanti akan ada keterangan dia lolos atau tidaknya. Nah, ketika dia tidak lolos,
ada yang mendapatkan keterangan, ada yang tidak. Nah, Ya. problematikanya itu adalah ketika yang tidak bisa mendapatkan keterangan itu Karena apa? Nah itu dia tidak tahu. Nah Ya. akhirnya dia akan menghubungi pendampingnya nanti. Ya. Ketika dia menghubungi pendampingnya hanya ada dua di sistem. Ya. Dia disuruh melakukan bukan self declare lagi, tetapi dia harus melakukan mandiri atau reguler. Ya. Nah di lapangan ternyata kuota untuk mendapatkan sertifikasi halal itu di beberapa konsultan yang memang itu terjadi di pelaku UMKM itu mereka mendapatkan kuota sehingga ketika konsultan didominasi gitu. ya, didominasi oleh konsultan yang berkomunikasi dengan evaluator. Artinya ada KKN di situ atau gimana? Saya nggak bisa bilang langsung ada KKN di sana, Ya. tetapi Non halal yang telah banyak dikonsumsi oleh warga Muslim, padahal kremesannya digoreng dengan minyak bagi. Pertanyaan kepada Ibu Dike lagi, kalau ada restoran non halal, terus datang warga Muslim duduk di situ, udah jelas-jelas dia adalah seorang Muslim, pemilik restorannya diam saja, itu kena sanksi pidana nggak pemilik restorannya? Kalau tidak ditanya, bagaimana kalau ditanya berbohong? Kalau tidak ditanya pemilik restoran diam saja. Ya, tentu yang pertama ini kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Kalau tidak, kalau lupa, udah lihat jelas-jelas kayak ibu masuk ke restoran, ternyata di situ ada B2 dan tidak diceritakan, tidak itu pidana nggak pelaku restorannya, pemilik restoran? Bisa, karena ini melanggar dari kewajiban pelaku usaha dan Kewajiban apa? kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi. Oke, ada kewajibannya ya. Ada. Apalagi kalau berbohong ya. Iya, betul. Apalagi dengan sengaja tidak memberikan informasi tersebut, gitu kan. Misalnya, Itu sanksi pidana ya. karena kan misalnya yang datang perempuan yang menggunakan hijab pasti sudah jelas itu muslim. Ya udah tahu ada B2, sudah tahu tamunya kayak Ibu Niti, tapi diam saja begitu ya. Iya. Ini hati-hati pemilik restoran ini. Oke, Pak Bambang ya. Emang saya dengar ada kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut. Apa itu benar? Ada permainan atau apa? Benar nggak tuh? sejauh ini kalau kita lihat dari concern kami kan dari asosiasi pelaku usaha gitu, Ya. jadi mengajukan sertifikasi halal itu sebetulnya kalau lihat dari persentasenya mengajukan dalam prosesnya itu sebetulnya saat ini itu tidak terlalu signifikan untuk menemukan kesulitannya. Tapi Tidak terlalu signifikan. ya, jadi Ya. kalau kita mengajukan sertifikasi halal itu kan ada beberapa tahap sebetulnya. Ya. Mulai dari usaha mikro kecil menengah sampai ke atas. Ya. Karena mereka itu bukan konsultan, Ya. mereka calo, Ya. lebih tepatnya calo. Ya. Ya sebetulnya setiap pelaku usaha itu bisa melakukan, kalau ingin secara reguler ya, Ya. melakukan registrasi dan proses sertifikasi itu secara mandiri. Ya. Karena sudah ada websitenya si halal, bisa registrasi secara mandiri, memilih LPH, lalu kemudian nanti akan diproses oleh lembaga pemeriksaan. Jadi menurut Bapak tidak ada percaloan atau memang ada terselubung? Pasti ada orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, Ya. ada orang oknum-oknum gitu ya. Nah inilah yang perlu kita sosialisasikan dan kita edukasi dan literasi ke masyarakat. Jangan pernah menggunakan calo ini. Oke, kalau melalui calo agar lancar kira-kira berapa duit mendapat sertifikat halal? Kalau melalui calo, kira-kira berapa? Yang Anda dengar dari anggota? Kalau dari anggota kami itu rata-rata mereka kisaran dari 6 sampai 15 sampai 20 juta juga. 6 sampai 20 juta. Persentasenya ada yang reguler ada berapa orang yang hampir semua melakukan gimana? Dari para pemohon ini berapa persen yang melalui jalur calo harus bayar atau memang mayoritas atau bagaimana? Kalau misalnya lihat dari kuota, misalnya kami saat ini tuh punya yang sedang berproses saat ini tuh Ya. sekitar 200 sampai 300 Ya. UMKM gitu. Ya. Nah jadi yang masuk itu yang lolos itu hanya sekitar 30%. Oke. Nah, maka yang sisanya itu biasanya karena dia dapat notifikasi untuk bisa melakukan jalur mandiri atau reguler. Ya. Nah itu mereka akhirnya untuk bisa memvalidasi hal tersebut mereka pilih jalur cepat tanpa dikontrol sama kami, akhirnya bertemu dengan konsultan dan akhirnya berkomunikasi ABCD, ketika udah problem baru datang ke kami. Nah jadi Jalur cepat maksudnya jalur calo. iya jalur, saya nggak bisa bilang itu calon tapi mereka mengatasnamakan konsultan misalnya. Jadi saya belum pernah lihat bahwa itu ada pencalonan secara Jadi Anda mengatakan jalur konsultan atau tanda kutip calo itu ya, banyak lolos dengan jalur itu? ya Banyak? banyak. Pelaksanaan kesulitan teman-teman di UMKM itu Ya. adalah
sebagai pelaku usaha itu masih under di bawah atau mikro gitu loh Pak. Ya. Nah jadi ketika dia melakukan proses akhirnya datanglah beberapa oknum yang mungkin mengatasnamakan dia sebagai konsultan, Ya. akan mengajukan dengan nominal uang yang cukup besar. Ya, gimana nih Pak Aminuddin? Ya. Untuk mendapatkan sertifikat halal perlu uang nominal yang sangat besar. Bahkan sudah kuotanya sudah diborong oleh konsultan tertentu. Benar nggak itu tuduhan itu? Iya, jadi kan untuk sertifikasi halal ini kan ada dua jalur. Ada sertifikat untuk UMK, usaha mikro dan kecil, dan ada jalur reguler Ya. yang biasa begitu, yang lewat lembaga pemeriksa halal. Nah, yang subdeclare ini yang kita ketahui memang disubsidi oleh pemerintah, tapi Ya. ini gratis. Ya. Nah, tetapi ini sangat terbatas sekali. Ya. Ya, dalam setahun itu mungkin hanya 1 juta. Ada biaya resmi nggak? Tidak ada biaya. Oh, tidak ada. biaya. Itu registrasi bisa langsung ke. Oke. Dalam setahun berapa kuotanya untuk yang Ya. self-declare? Yang saya baru dengar beberapa waktu yang lalu dari BPJTH itu diajukan 2 juta, tetapi dari atas turunnya hanya 1 juta. Terus yang 1 juta lagi kemana? Ya, karena ada efisiensi gitu sekarang. Jadi harus ajukan reguler. Nah, yang ini karena keterbatasan itulah mungkin kuotanya habis begitu, jadi tertolak begitu ya. Ya. Sehingga disarankan untuk reguler. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan pernah percaya dengan adanya konsultan atau jasa halal itu. Boleh silahkan, asal jujur. Tidak boleh berbohong. Ingredientsnya apa? Umumkan kepada masyarakat. Khususnya soal halal dan non halal ini, Pak Otman. Oke. Kembali kepada rumah makan Widuran. Ya. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut yang sudah menjual ayam yang keramasannya digoreng dengan minyak babi sementara tamunya banyak warga muslim? Baik, ini merupakan penipuan, ketidakjujuran. Masyarakat yang dirugikanlah yang berhak dan bisa melakukan class action terhadap restorannya. Nah, namun tindakannya itu, tindakan yang kita lakukan dari Badan Halal tidak bisa karena memang yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan sertifikat halal itu. Jadi apakah akan diproses pidana serius atau itu termasuk tindak pidana nggak menurut versi Bapak? Kalau menurut versi kami ini penipuan, ya ada penipuan karena ada yang menanyakan ini dan sebagian atau karyawan atau orang yang bekerja di sana menyatakan ini halal. Nah, apakah ini oknum ataukah dia mengatasnamakan restoran? Nah, itu harus kita selidiki, Pak Otman. Begitu ya. Jadi Ya, apakah lembaga yang Bapak pimpin akan menempuh upaya hukum atau biarkan warga yang menempuh upaya hukum atau YLKI? kami tidak bisa melakukan lembaga hukum karena menurut PP nomor 42 tahun 2024 ya itu hanya bisa kita lakukan kalau yang bersangkutan mendaftar kepada kita dan keluar sertifikat halal, kemudian dia merubah ingredientsnya, itu baru kena pidana Pak dan kena denda 2 miliar rupiah. Jadi kalau yang bersangkutan tidak pernah mendaftar, memang yang bersangkutan memang sengaja untuk tidak halal atau non halal, dan ini dibebaskan, silakan saja mereka tidak halal selama mereka tidak mendaftar atau tidak merubah ingredientsnya. Alasan mencabut sertifikasi halal apa Pak? Alasan mencabut sertifikasi halal karena yang mendaftarkan itu apakah perusahaan, apakah restoran merubah ingredientsnya. Ya. Merubah ingredientsnya itu membuat tidak halal dan itulah kita cabut. Dan kemudian kalau produk itu kita tarik dari peredaran. Terima kasih Pak Haikal. Kita istirahat dulu, temu lagi di hot room. Kita sudah akhirnya tiba Bapak Haikal ya, yang menandatangani sertifikasi halal. Berapa ribu sehari? Kita punya target satu hari 10.000 sertifikat. Oh ya? Sehari. Dan dari 10.000 itu ada berapa melalui calon dan berapa biayanya? Inilah, jadi kita tidak menerima
soal calo. Ya, Kita pun tidak menerima soal konsultan. ya, Jadi mulai sekarang di bawah pimpinan saya ini calo kita berantas. calo diberangkat. Berantas calo semua. Ya. Konsultan halal juga kita hapus-hapuskan semua. Ya, Semua directly langsung ke BPJPH. Ya. Dan halal ini. kenapa lembaga yang Bapak pimpin tidak bisa menempuh upaya hukum terhadap itu rumah makan Widuran ini? Karena undang-undang. Ya, Jadi PP 42 tahun 2024. Kalau dia belum pernah mendaftarkan, ya, maka dia tidak bisa kita jerat oleh kami. Oleh Tapi- lembaga, ya. oleh kami. Tapi LKI bisa, ya, konsumen bisa. ya, Karena gini Pak, setelah restoran mendaftar kepada kami, kemudian kami turunkan tim ya, auditor halal dan mengecek dan kemudian bersih semuanya dan halal, kami keluarkan sertifikat halal. ya, Nah, ketika di lapangan pada kenyataannya berjalan waktu kemudian dia mengubah ingredientsnya sehingga tidak halal, baru itu bisa kita lakukan tindakan. ya, Nah, yang bersangkutan ini tidak pernah mendaftarkan produknya ke kami. Ya. Sekaligus terima kasih Bang Hotman mengangkat ini, sekaligus menghimbau kepada semua masyarakat sesuai Undang-Undang 33 2014 ya, pasal 2 bahwa semua produk yang dipalsu produk sementara ini makanan dan minuman, ya, nanti 2026 kosmetik, obat dan seterusnya ya, yang beredar di Indonesia, yang didistribusikan, yang diperjualbelikan pada hakikatnya wajib bersertifikat halal. wajib. Nanti bisa 100.000 sertifikat dapat tanda tangan di tiap hari ya. Per hari saya punya target 10.000 sertifikat halal per hari karena ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia yang secara bertahap harus mendaftarkan produknya ke. Terima kasih asosiasi. Tadi yang tanda tangan sertifikasi halal mengatakan nggak ada calo. Kok tadi Bapak mengeluh katanya sebagian melalui calo. Ini yang bilang ngomong nih. Kalau sebagian melalui calo berarti sebagian jalur belakang ke Bapak Bidawin juga. Gimana? Ya itu kan teknis ya Bang ya. Ya. Jadi kalau misalnya di lapangan itu Bang biasanya selalu berbeda dengan apa yang memang disajikan pada umumnya gitu. Ya. Nah di teknis tuh bukan hanya itu Pak. Jadi problem. Tapi sampai sekarang masih banyak calo dan pakai uang gitu. Kalau Yang laporan dari anggota asosiasi sampai malam ini pun ada yang lapor. sampai malam ini pun. Karena dia tahu saya ada di sini dan Ya. akan ketemu dengan BPIK, maka semua WA saya dari tadi tidak akan bunyi. Oh ya? Ya. Nanti Banyak benar sampai banyak WA tetap. nanti Bang Hotman akan lihat isi WA dari handphone saya. Setuju Bang Hotman? Yang calo itu kalau dibilang masih ada, jelas masih ada, tapi jangan diterima, itu masalahnya. Mumpung nih kami. Tapi katanya saya sudah dikasih, saya sudah main calo pakai uang langsung keluar Oh sertifikatnya. enggak, kalau itu enggak. Ya, nanti kita lihat. Ya. apa. Jadi Bapak Jadi gini, Pak. tetap bersikukuh bahwa dengan uang bisa keluar sertifikat itu. Selama di Indonesia kayaknya ya. Selama Selama di Indonesia kayaknya ya. Saya harus bilang itu. sampai malam ini. Ya. Gini, saya kasih tahu prosesnya dengan sangat mudah. Ya, Saya pemilik restoran, cukup masuk ke dalam web, daftarkan nama produknya, ingredientsnya, kemudian itu diterima oleh kami sistem. Kemudian lembaga pemeriksa halal akan mendatangi tempat itu. ya, Kemudian dicek dalam waktu 11 hari, apakah ini mengandung unsur yang diharapkan atau tidak. Begitu mengandung, tidak keluar. Begitu tidak mengandung, sertifikat langsung keluar. Biaya sangat jelas di undang-undang. Untuk yang mikro hanya Rp230.000. ya, Dan hari ini kami gratiskan sesuai dengan amanah pemerintah. 1 Ya. juta pengusaha kita gratiskan. Namanya self declare. Saya begini Pak. Secara teori memang iya. Tapi secara teknis dalam aplikasi si halal itu teman pelaku usaha Pak mengalami banyak beberapa kesulitan tentang misalnya mereka ada pendamping biasanya. ya, Nah pendamping itu menjelaskan A, B, C, D-nya. Tapi ketika itu misalnya dia dalam waktu tertentu pendampingnya lagi susah untuk berkomunikasi, sedangkan kami para pelaku usaha itu harus mempunyai kewajiban mendapatkan sertifikasi halal, bukan hanya terhadap produk, tetapi menjadi bagian kepercayaan kami ya, sebagai para pelaku usaha untuk menjual produk kami. ya, Nah, teknis di lapangan Pak Haikal Hasan terjadi bukan hanya tadi dibilang 11 hari itu jadi atau apa. Ada yang 2 sampai 6 bulan Pak belum keluar Pak. Ada, saya akuin ada, karena Jadi memang- kesalahan jadi memang- literasi masyarakat yang Kalau- tidak karena langsung. persyaratannya yang tidak lengkap. Tidak langsung seperti Ya. gini Kalau Bang. semua langsung Pak. Tidak. Semua langsung Pak. Mohon izin Iya. Pak. Semua Enggak, langsung. Pak Ya, beliau saya jelaskan udah lagi. jelaskan dengan Ya, detail ya, barusan, maaf, Pak. mengklirkan bahwa terjadi proses registrasi. Registrasinya ini nggak mengerti,
Kalau selama Bapak bilang tadi biasa ada pendamping, pendamping itu wajib hadir. Mengapa? Karena dia sebagai persaksian mendeklar bahwa prosesnya tidak ada unsur yang diharamkan. Itu pendamping itu wajib, namanya P3H. Pendamping proses sampai di sini paham dan saya sepakat Pak. Saya tidak. Saya jelaskan bottlenecknya di mana. Ya. Saya jelaskan bottlenecknya di mana. Ya. Jadi ketika para pelaku usaha sudah registrasi, ini kan registrasinya banyak, ada 2 juta, tapi budgetnya Babe ini hanya 1 juta. Nah, ini yang perlu diverifikasi. Self declare ya? Ya, self declare. Nah, self declare ini kan anggarannya hanya untuk 1 juta pelaku usaha. Nah, inilah diverifikasi oleh LP3SK namanya ini. Ada ininya, ada verifikatornya di BPJPH. Nah, proses verifikasi ini yang memang menjadi bottleneck karena memang banyak sekali yang registrasi. Berarti itu usaha kecil, itu hanya Rp650.000. Lalu usaha yang besar, yang menengah itu hanya 5 juta rupiah, dan yang sangat besar seperti perusahaan-perusahaan raksasa itu maksimal hanya 12.500.000 rupiah. Itu tertuang di undang-undang. Jadi Bapak menjamin bersih. I guarantee you 100%. Tidak ada cokok menyogok Tidak ada untuk cokok sertifikasi menyogok, halal. tidak ada urusan Walaupun cokok. malam ini banyak benar WA mengadu ke ketua asosiasi. Itulah calok-calok yang mesti kita berantas. Begitu. Dan maaf, kebodohan masyarakat yang masih mempercayai calok untuk urusan halal. Ya. Urusan halal dan haram ini tidak bisa pakai calok. Wah, cuma 1% babinya halal saja. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Dan I guarantee you tidak akan bisa terjadi. I guarantee you. Saya jelaskan. Silakan Pak. Hotman. Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dalam sistemnya itu tidak mungkin ada calon. Iya. Itu diregistrasi di si halal, lalu ke LPH, lalu ke Komisi Fatwa, lalu kemudian dikeluarkan sertifikat oleh Babe Haikal, itu tidak ada proses Ya. konsulat calon. Tetapi ketidaktahuan masyarakat, kurangnya literasi, edukasi, sosialisasi masyarakat, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara berproses segala macam, inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai konsultan, padahal dia adalah calon. Nah, ini memang akan terus terjadi karena literasinya belum merata. Andai kan semua sudah memahami dan sudah mengetahui bahwa proses sertifikasi itu tidak perlu melalui jasa konsultan, bisa diregistrasi dari dalam kamar rumah dengan website. Jadi bisa saja konsultan tersebut hanya menempuh jalur resmi, jalur formal, Betul. tapi diam-diam dia minta uang begitu. Betul. Dia sebetulnya nanti prosesnya adalah proses halal juga. Iya. Gitu. Tetapi antara si halal dengan si pelaku usaha, nah dia di sini mainnya di tengahnya ini. Oke, Nah. jadi udah 2 lawan 1. Ada komentar? Yang itu memang agak proses. Jadi memang Pak, kami Sebentar, saya tambahkan. BPJPH sekarang sedang melakukan upgrade daripada sistem IT-nya dari mono menjadi mikro. Itu juga sudah satu persoalan awalnya dulu ya. Nah ini memang ada banyak persoalan dan sistem IT-nya yang kemudian juga. Silakan, kita sudah hampir habis waktu. Saya sepakat dengan apa yang Bapak infokan ke kami. Tapi memang saya menjelaskan semua teknis yang terjadi di lapangan. Betul. Baik itu mulai dari sistem, kalau memang kalau ada perbaikan. Kami pelaku usaha itu hanya menjalankan semua proses administratif yang ada Pak. Tapi karena teknisnya semua banyak problematika yang ada di lapangan, maka rata-rata para pelaku usaha itu akhirnya bertemu dengan orang yang salah. Dimanfaatkan oleh. Dan akhirnya mungkin dimanfaatkan. Nah, menurut Ya. saya harusnya negara hadir untuk bisa menyelesaikan problematika. Jadi Kalau belum- toh memang jadi ternyata menurut- kalau itu tidak. Jadi besar kemungkinan bukan staf-staf Bapak ini yang pelakunya, memang hanya disalahgunakan oleh para calon begitu. Kalau para calon itu ada, harus ada Calon jalur koordinasi di Calon dalam itu tidak di dalam staff ini. Ya, Calon itu berada di luar itu. Yang Ya. tadi saya katakan, between pelaku usaha dengan website si halal inilah di tengah-tengah. Boleh saya kasih satu clue? Terakhir. Pak Hotman. setengah menit. Setengah menit, Pak Hotman. Jadi ada satu lembaga yang namanya LPH, Ya. Lembaga Pemeriksa Halal. Ya. Dalam undang-undang ini LPH di luar daripada BPJPH kami. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi. Mereka menaikkan pembayaran dan itu kami sedang pantau. Oke. Sebentar lagi Bang Hotman, di pertengahan Juni nanti kami akan launching sistem baru kami. Di mana sistem baru kami ini yang betul-betul menggunakan AI, Artificial Intelligence, dan langsung masuk ke sistem dan tidak akan mungkin calon-calon bisa begitu lagi. Kita harapkan semoga bebas dari calon. Terakhir sebagai kesimpulan berupa pertanyaan kepada Ibu Niti. Jadi, kalau ada restoran non halal
dan ada tamunya berpakaian muslim, kalau dia tidak terbuka bahwa ada B2 di situ, apakah itu pidana atau tidak? Ini sekaligus peringatan kepada para restoran. Kalau ibu sudah datang misalnya nih, datang ke restoran B2, kalau pemilik restoran diam saja bagaimana? Pidana atau bukan? Ya, itu termasuk dalam pembohongan terkait dengan penipuan ya. Ya. Karena, Walaupun dia tidak ngomong apa-apa, cuma diladeni gitu. Dia tidak ngomong apakah ada B2 atau tidak. karena tidak ada informasi di depannya, di labelnya ataupun di spanduknya. Tapi kan kalau misalnya ibu datang ke restoran Chinese yang sudah hampir pasti ada B2-nya, ya, pemilik restoran juga diam saja, ibu harusnya sudah tahu. Jadi yang salah siapa? Yang pertama, pelaku usaha itu wajib menginformasikan kepada konsumen. Ya. Wajib. Wajib. Kalau tidak berarti pidana. Ya, itu juga di sisi lain konsumennya juga harus cerdas untuk bertanya juga. Oke, ini peringatan kepada para pelaku usaha non halal. Apabila ada tamu saudara yang muslim, sebaiknya Anda secara terbuka mendeklar bahwa makanan yang Anda sajikan mengandung makanan non halal. Demikianlah